Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semua, dari kota mana dan jam berapa kalian nonton video ini? Tulis di kolom komentar biar kita bisa saling sapa. Ayo, sebelum mulai kita bareng-bareng berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel ini. Dan pastikan kalian simak cerita ini sampai selesai supaya tidak gagal, paham, dan bisa nangkap makna ceritanya dengan utuh. Ayo kita mulai ceritanya. Ribuan bahkan jutaan kisah terjalin di kota Jakarta. Di setiap sudutnya, dari gang-gang sempit hingga gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Di salah satu puncak kemegahan itu, di sebuah penthouse mewah dengan pemandangan langsung ke Cakrawala Ibu, kota yang berkelap-kelip seperti taburan permata di malam hari, hiduplah seorang pria bernama Bima. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun namanya sudah terukir gagah di jajaran konglomerat muda Indonesia. Perusahaan propertinya, Bimantara Group, seolah tak pernah berhenti menggurit membangun imperium bisnis yang kian hari kian tak tertandingi. Bima memiliki segalanya. Uang tak terbatas kekuasaan. Ia bisa memutar roda bisnis dan mempengaruhi kebijakan di sana-sini. Popularitas, wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis terkemuka, menjadi idola bagi para pemuda yang bermimpi meraih sukses serupa. Apartemennya seluas lapangan basket dilengkapi dengan kolam renang pribadi di roof, bioskop mini dengan kursi empuk nan mewah, ruang fitness pribadi, dan tentu saja sederet mobil sport mahal yang terparkir rapi di basement khusus miliknya. Gadget terbaru selalu ada di genggamannya. Desainer ternama siap sedia merancang pakaian eksklusif untuknya, dan restoran bintang 5 adalah meja makannya sehari-hari. Hidupnya adalah definisi sempurna dari kemewahan. Sebuah fantasi yang menjadi nyata bagi banyak orang. Namun di balik semua kemilau itu, ada sebuah kekosongan yang menganga, sebuah hampa yang tak bisa diisi oleh deru mesin mobil mewah, dentingan gelas sampahnya di pesta-pesta megah, atau decak kagum dari para koleganya. Bima seringkali termenung di balkon apartemennya yang dingin, memandangi gemerlap lampu kota yang ironisnya terasa begitu jauh dan asing. Ia memiliki segalanya, namun entah mengapa ia merasa tidak memiliki apa-apa. Hatinya seringkali terasa gersang, layaknya padang pasir di musim kemarau panjang. Tawa yang ia tunjukkan di hadapan publik seringkali terasa seperti topeng menutupi kehampaan di baliknya. Ia punya banyak teman, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa ia ajak bicara dari hati ke hati, tanpa ada embel-embel kepentingan bisnis atau pencitraan. Mereka semua seperti bayangan datang dan pergi seiring dengan keberadaan hartanya. Bima, kapan kamu akan menikah? Usiamu sudah cukup matang. Suara ibunya, Bu Rahma, seringkali menjadi interupsi di tengah kesunyiannya. Bu Rahma adalah wanita anggun dari keluarga terpandang yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan nama baik keluarga. Ia selalu mendambahkan Bima untuk menemukan wanita yang setara dari keluarga baik-baik, berpendidikan tinggi, dan tentu saja cantik serta modis. Beberapa kali Bu Rahma mencoba menjodohkan Bima dengan putri-putri kolega bisnisnya. Namun Bima selalu menolak dengan halus atau terkadang terang-terangan. Tidak ada yang mampu menggetarkan hatinya. Tidak ada yang bisa mengisi ruang kosong itu. Mereka semua terlalu mirip, terlalu fokus pada hal-hal lahiriah. Sama seperti dirinya dulu. Suatu pagi saat Bima sedang terburu-buru untuk rapat penting, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa di ruang makan. Seorang gadis muda sedang merapikan meja dengan gerakannya yang cekatan namun lembut. Gadis itu mengenakan gamis sederhana, berwarna abu-abu dan jilbab panjang yang menutupi dada. Kontras dengan seragam pelayan lain yang biasanya ia lihat. Wajahnya bersih dengan sepasang mata teduh yang memancarkan ketenangan. "Siapa dia?" tanya Bima datar kepada kepala pelayan. "Oh, itu Amirah, Tuan, asisten,"
Rumah tangga baru yang direkrut Nyonya. Dia mulai bekerja hari ini, jawab kepala pelayan dengan sigap. Bima hanya mengangguk kecil, tak terlalu peduli. Baginya, Amira hanyalah satu lagi dari sekian banyak pekerja yang silih berganti di rumahnya yang luas ini. Ia sudah terbiasa dengan wajah-wajah baru yang datang dan pergi. Mereka semua hanyalah bagian dari roda kehidupan mewah yang ia jalani. Sekadar pelengkap yang memastikan segala kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Ia menyeruput kopi hitamnya yang disajikan di cangkir porselen mewah tanpa sedikit pun menoleh lagi ke arah Amira. Amira di sisi lain merasakan gemuruh kecil di dadanya. Ia tahu bahwa pria di meja makan itu adalah Bima Sanjaya. Pemilik rumah mewah ini seorang pengusaha muda yang namanya sering disebut-sebut di televisi dan koran. Amira hanya menunduk hormat, mencoba bersikap profesional. Baginya, pekerjaan ini adalah amanah, sebuah jembatan untuk membantu keluarganya di kampung. Ia datang dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, Bogor dengan tekad bulat untuk mencari rezeki halal di Jakarta. Ia tidak memiliki banyak harta, namun ia memiliki iman yang kuat dan hati yang tulus. Prinsip hidupnya sederhana, bekerja keras, jujur, dan selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Beberapa hari berlalu, Bima tetap dengan rutinitasnya yang padat. Keluar pagi pulang malam atau terkadang menginap di luar kota untuk urusan bisnis. Ia jarang sekali berinteraksi langsung dengan para asisten rumah tangga. Namun ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Tanpa ia sadari, ia mulai menyadari kehadiran Amira. Suatu malam, Bima pulang dengan kepala pening setelah seharian bernegosiasi yang melelahkan. Ia masuk ke kamarnya, berniat langsung mandi dan istirahat. Namun ia melihat secangkir teh hangat tergeletak di meja, samping tempat tidurnya dengan sepucuk kertas kecil di sampingnya. Tulisan tangan yang rapi dan lembut itu berbunyi, "Semoga teh ini bisa sedikit meredakan penatuan." Bima mengerut kening. Ini bukan kebiasaan para pelayan sebelumnya. Mereka hanya melakukan tugas sesuai daftar. Tanpa inisiatif seperti ini. Ia tahu itu tulisan Amira karena ia pernah tak sengaja melihatnya menulis daftar belanja. Besoknya Bima mendapati kamarnya jauh lebih rapi dari biasanya. Bukan sekadar bersih, tapi ada sentuhan kerapian yang berbeda. Buku-bukunya tertata sesuai abjad. Pakaian di lemari tersusun rapi berdasarkan warna dan ada vas kecil berisi bunga melati di meja kerjanya, memberikan aroma wangi yang menenangkan. Hal-hal kecil ini meskipun terkesan sepele, perlahan mulai menyentuh sudut hati Bima yang beku. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Amira, sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme. Ada keikhlasan, ada perhatian, ada sentuhan hati di setiap pekerjaannya. Di pagi hari saat Bima turun untuk sarapan, ia sering mendapati Amira sedang menyiram tanaman di taman belakang. Gerakannya tenang, sesekali bersenandung, pelan sebuah lagu religi yang menyejukkan. Jilbabnya berkibar lembut, ditiup angin pagi memancarkan aura kesederhanaan namun penuh pesona. Bima tak pernah menyadari bahwa pemandangan seperti itu bisa seindah ini. Dulu ia hanya melihat taman sebagai bagian dari properti yang harus dijaga, keberlangsungannya oleh tukang kebun, tanpa pernah benar-benar menikmatinya. Kini entah mengapa, pemandangan Amira di taman itu menjadi semacam penyejuk di tengah hiruk pikuk pikirannya. Suatu hari, ponsel Bima tertinggal di sofa ruang keluarga. Ketika ia kembali untuk mengambilnya, Amira sedang membersihkan meja di dekatnya. Ia melihat ponsel Bima berdering dan tanpa ragu ia meraihnya dan menyerahkan kepada Bima. "Tuan, ponsel Anda berdering," ucapnya dengan suara lembut dan mata menunduk. Tidak ada sedikit pun niat untuk mengintip, apalagi membuka ponsel Bima yang terbuka kuncinya. Bima sedikit terkejut. Kebanyakan orang jika menemukan ponsel sekaya itu tanpa pengawasan pasti akan tergoda untuk melihat isinya atau bahkan mengambilnya. Tapi tidak dengan Amira. Ada kejujuran yang murni terpancar dari
sorot matanya. Perlahan tapi pasti, kehadiran Amira mulai mengisi ruang-ruang kecil di hati Bima yang selama ini hampa. Bukan dengan kemewahan atau keglamoran, melainkan dengan ketulusan, kesederhanaan, dan kebaikan yang ia pancarkan. Bima mulai merasa tertarik, namun ia sendiri belum bisa mengidentifikasi perasaan itu. Baginya, itu hanyalah sebuah keanehan yang menarik perhatiannya. Ia belum tahu bahwa benih-benih takdir sedang ditabur dan sebentar lagi akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keanehan. Sebuah takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya, membawa ia dari kemewahan yang hampa menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Amira adalah potret nyata dari kesederhanaan dan kepatuhan. Bukan patuh pada manusia semata, melainkan patuh pada aturan-aturan Allah yang ia yakini sepenuh hati. Sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius di sebuah desa di kaki Gunung Salak, Bogor. Kedua orang tuanya adalah guru ngaji di surau kampung, mengajarkan Amira dan adik-adiknya tentang pentingnya kejujuran, keikhlasan, dan rasa syukur dalam setiap tarikan napas. Bagi Amira, harta bukanlah segalanya. Ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup jauh lebih berharga daripada tumpukan uang atau kemewahan duniawi. Di rumah Bima yang seluas istana, Amira menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan saat harus mengerjakan pekerjaan yang melelahkan, senyum selalu terulas di bibirnya yang tipis, memancarkan aura ketenangan yang menular. Ia bekerja dengan cekatan, membersihkan setiap sudut rumah tanpa celah, menyiapkan makanan dengan teliti, dan mengurus segala keperluan Bima dan ibunya dengan sepenuh hati. Ia tak pernah menuntut lebih, selalu merasa cukup dengan apa yang ia dapatkan. Baginya, setiap rupiah yang ia terima adalah rezeki dari Allah yang patut disyukuri, dan setiap keringat yang ia curahkan adalah bentuk ibadah. Kontras dengan Amira, Bima hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Dunia yang diwarnai dengan gemerlap pesta, pergaulan bebas, dan obsesi terhadap materi. Lingkungannya dipenuhi oleh para konglomerat lain, model-model cantik, dan sosialita yang hidup hanya untuk kesenangan duniawi. Obrolan mereka tak jauh-jauh dari saham yang melonjak, investasi baru, koleksi mobil mewah, atau gosip-gosip selebriti. Agama bagi mereka itu hanyalah sekadar identitas di kolom KTP atau paling banter, sebuah ritual yang dilakukan sesekali di hari raya. Mereka tak pernah benar-benar menyelami makna di baliknya. Awalnya, Bima merasa Amira terlalu kolot dengan segala aturan agamanya. Ia sering melihat Amira salat waktu tepat pada waktunya. Bahkan di tengah kesibukannya, setiap kali waktu adzan berkumandang dari aplikasi di ponselnya, Amira akan segera mencari tempat untuk salat. Entah itu di musala kecil di sudut rumah atau bahkan di kamarnya sendiri. Ia juga tak pernah lupa membaca Al-Quran setiap pagi sebelum memulai pekerjaannya. Pakaiannya selalu longgar dan tertutup. Jilbabnya selalu menutupi seluruh rambutnya. Tak ada secuil pun yang terlihat. Ia tidak mengikuti tren fashion terbaru, tidak peduli dengan tas bermerek atau sepatu mahal. Bima yang terbiasa melihat wanita-wanita modis dengan pakaian terbuka dan riasan tebal, merasa heran sekaligus penasaran. "Amira, kenapa kamu selalu memakai baju seperti itu? Tidak gerah?" tanya Bima suatu pagi. Entah mengapa pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Ia melihat Amira sedang menyiram tanaman mawar di taman belakang. Amira menoleh senyum, tipisnya merekah. "Ini lebih nyaman, Tuan, dan ini adalah perintah dari Allah," jawabnya lembut. Tanpa sedikit pun nada menggurui atau menghakimi, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Bima terdiam. Perintah Allah, ia tahu itu. Ia juga seorang Muslim, lahir dan besar di keluarga Muslim. Tapi selama ini ia tak pernah benar-benar menempatkan perintah Allah sebagai prioritas dalam hidupnya. Kata-kata Amira yang diucapkan dengan begitu tulus dan sederhana
Entah mengapa menusuk relung hatinya yang paling dalam. Perlahan Bima mulai mengamati Amira lebih sering. Ia melihat bagaimana Amira selalu tersenyum pada setiap pekerja lain. Bagaimana ia berbicara dengan sopan pada ibunya. Bahkan saat ibunya sedang rewel atau sedikit cerewet, ia juga melihat bagaimana Amira tak pernah marah atau mengeluh. Bahkan saat ia tak sengaja menumpahkan kopi panas ke lantai yang baru saja Amira pel. Suatu sore, Bima sedang duduk di ruang keluarga, membaca laporan bisnis yang rumit. Ia merasa pusing dan penat. Amira datang membawa secangkir teh herbal hangat dan sepiring kecil pisang goreng. Maaf tuan, mengganggu. Saya perhatikan tuan. Terlihat lelah. Semoga teh dan pisang goreng ini bisa sedikit membantu, ucap Amira sambil meletakkan nampan di meja. Bima menatapnya. Ada ketulusan yang terpancar dari mata Amira. Ia menerima teh dan pisang goreng itu lalu berujar, "Terima kasih Amira, kamu tidak perlu repot-repot." "Tidak repot tuan, saya hanya ingin tuan sehat selalu," jawab Amira, tersenyum tulus. Ia lalu pamit undur diri kembali melanjutkan pekerjaannya. Bima menyesap teh hangat itu. Rasanya manis, tidak terlalu pahit, dan aroma herbalnya menenangkan. Pisang gorengnya renyah di luar, lembut di dalam, dan rasanya mengingatkannya pada masakan rumahan ibunya dulu. Saat ia masih kecil dan hidupnya belum semewah ini, hati Bima terasa sedikit menghangat. Ada kedamaian yang ia rasakan saat berinteraksi dengan Amira. Kedamaian yang tak pernah ia temukan di tengah kemewahan atau keramaian pestanya. Tak jarang Amira dengan caranya yang lembut dan tak disengaja sering mengingatkan Bima tentang nilai-nilai kebaikan. Suatu ketika Bima sedang berteriak marah kepada salah satu karyawannya di telepon karena sebuah kesalahan kecil. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Amira, yang kebetulan sedang membersihkan vas bunga di dekat situ, berhenti sejenak. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Bima dengan sorot mata yang teduh, seolah mengingatkan Bima akan sesuatu. Bima yang melihat tatapan itu tiba-tiba merasa malu. Ia mengakhiri teleponnya dengan nada yang lebih lunak, kemudian berdeham, "Maaf tuan, saya tidak bermaksud lancang, tapi kesabaran itu akan mendatangkan ketenangan," ucap Amira pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan. Sambil kembali fokus merapikan bunga di vas, Bima terdiam. Kata-kata Amira itu meskipun sederhana, seolah menjadi cambuk bagi egonya yang seringkali melambung tinggi. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaan, Amira ada kebijaksanaan yang tak ia miliki. Ada sebuah cahaya yang terpancar dari gadis itu yang perlahan mulai menyinari sudut-sudut gelap dalam jiwanya. Semakin hari semakin banyak hal yang membuat Bima terkesan dengan Amira. Ia melihat bagaimana Amira dengan sabar menghadapi ibunya yang terkadang sulit. Ia melihat bagaimana Amira selalu membantu para pekerja lain yang kesulitan. Tanpa pamrih, ia melihat bagaimana Amira selalu menjaga lisannya, tak pernah bergosip atau membicarakan keburukan orang lain. Amira adalah kebaikan yang berjalan, sebuah oase di tengah gurun kekosongan hati Bima. Di tengah gemerl pesta atau pertemuan bisnis yang membosang, pikiran Bima seringkali melayang ke arah Amira. Ia membayangkan Amira yang sedang sholat dengan khusyuk atau sedang membaca Al-Quran dengan suara merdu. Perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai mencari alasan untuk melihat Amira, untuk berbicara dengannya, bahkan hanya untuk mendengar suaranya. Bima belum menyadari bahwa apa yang ia rasakan ini adalah benih-benih cinta, sebuah anugerah dari Allah yang datang, tak terduga dalam rupa seorang pembantu rumah tangga berhati lembut dan berhijab. Perbedaan di antara mereka memang sangat mencolok seperti langit dan bumi. Namun entah mengapa, perbedaan itulah yang justru mulai menyatukan mereka, menarik Bima untuk keluar dari zona nyamannya dan mencari makna yang sesungguhnya dalam hidup. Ia tak tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya pada sebuah perjalanan spiritual yang tak pernah ia duga.
Sebelumnya, perjalanan menuju cahaya yang dibawa oleh bidadari berjilbab bernama Amira. Jakarta dengan segala kebisingan dan kesibukannya perlahan menjadi saksi bisu dari perubahan hati seorang Bima Sanjaya. Sebuah perubahan yang tak disadari oleh banyak orang kecuali oleh dirinya sendiri dan mungkin oleh Amira. Meskipun Amira masih menganggapnya sebagai hal biasa dari seorang majikan yang baik, Bima mendapati dirinya semakin sering memperhatikan detail-detail kecil tentang Amira. Bukan lagi sekadar pengamatan sepintas, melainkan sebuah bentuk ketertarikan yang mendalam. Ia memperhatikan bagaimana Amira selalu merapikan jilbabnya dengan sangat teliti setiap kali akan keluar dari kamar, seolah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan pakaiannya. Ia juga memperhatikan cara Amira berinteraksi dengan ibunya. Amira selalu mendengarkan dengan penuh perhatian saat Bu Rahma berbicara. Bahkan saat ibunya hanya bercerita tentang hal-hal sepele, tidak pernah ada raut bosan di wajah Amira. Justru ia seringkali memberikan tanggapan yang menyejukkan hati. Suatu siang, Bima yang biasanya makan siang di kantor atau restoran mewah memutuskan untuk makan di rumah. Ia melihat Amira sedang duduk meja makan, membaca sebuah buku saku kecil. Bima mendekat sedikit penasaran. "Sedang membaca apa, Amira?" tanyanya. Lembut membuat Amira sedikit terkejut dan segera menutup bukunya. "Ini buku tentang kisah para sahabat Nabi, Tuan," jawab Amira malu-malu, matanya menunduk. Bima tertegun. Ia tidak menyangka Amira membaca buku seperti itu. Selama ini, koleksi buku di rumahnya hanyalah buku-buku bisnis, investasi, atau novel-novel terjemahan populer. Ia jarang sekali membaca buku-buku agama, meskipun ia tahu bahwa membaca kisah-kisah para sahabat Nabi adalah hal yang baik. Tanpa sadar, Bima mulai merasakan kekaguman yang aneh. Amira bukan hanya cantik dalam kesederhanaan, tetapi juga memiliki kedalaman batin yang luar biasa. Interaksi mereka semakin sering terjadi bukan lagi sebatas perintah dan pelaksanaan tugas, melainkan percakapan-percakapan singkat yang perlahan membuka pintu hati Bima. Bima mulai mencari-cari alasan untuk berada di dekat Amira. Jika Amira sedang membersihkan ruang kerja, Bima akan pura-pura mencari berkas penting. Jika Amira sedang di dapur, Bima akan pura-pura meminta dibuatkan kopi. Meskipun ia tidak terlalu ingin minum kopi, jantung Bima akan berdebar aneh setiap kali Amira tersenyum. Senyum Amira begitu tulus, begitu menenangkan, seolah menghapuskan semua kekacauan dalam pikirannya. Pernah suatu ketika, Bima tak sengaja berpapasan dengan Amira di koridor. Ia menunduk dan mengucapkan permisi. Dengan suara lembut membuat Bima terpaku sejenak. Cara Amira menghormati orang lain, bahkan pembantunya sendiri, sungguh membuat Bima merasa malu akan kesombongannya selama ini. Perasaan cemburu mulai merayap pelan di hati Bima. Sebuah perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia melihat Amira bercanda dengan supir pribadinya Pak Ujang, atau berbicara akrab dengan tukang kebun, Bima akan merasa tidak nyaman. Ada semacam rasa memiliki yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin Amira hanya tersenyum seperti itu kepadanya, hanya berbicara selembut itu dengannya. Bima mulai menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar ketertarikan biasa. Ini lebih dalam, lebih kuat. Ini adalah cinta. Cinta yang tak terduga muncul dari tempat yang paling tak terduga dan pada sosok yang paling tak ia sangka. Ia, seorang konglomerat muda yang bisa mendapatkan wanita manapun yang ia inginkan, justru jatuh hati pada seorang pembantu rumah tangga. Ironi yang manis, pikirnya. Amira di sisi lain dengan polosnya hanya menganggap Bima sebagai majikannya yang baik. Ia merasakan Bima sedikit berubah menjadi lebih ramah dan sering mengajaknya bicara. Namun Amira menganggap itu adalah hal yang wajar. Mungkin Bima sedang dalam suasana hati yang baik, atau mungkin Bima memang mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh, apalagi berani bermimpi akan sesuatu yang di luar jangkauannya.
Bagi Amira, Bima adalah bulan, sedangkan dirinya hanyalah kunang-kunang di kegelapan malam. Suatu malam, Bima tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh Amira. Ia bangkit dari tempat tidur dan menuju balkon apartemennya. Angin malam Jakarta berhembus dingin namun tak mampu menenangkan gejolak hatinya. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi teman-temannya untuk sekadar melepas penat di klub malam. Namun tangannya terhenti. Ia merasa hal itu tidak lagi menarik. Ia merasa hampa seperti sebelum Amira datang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak ada di klub malam, tidak ada di dalam gelas-gelas minuman mahal, atau di tengah tawa hambar teman-temannya. Kebahagiaan itu ada pada Amira. Pada ketenangan yang dipancarkan gadis itu, Bima mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia membuka internet, membaca artikel-artikel tentang ajaran Islam, tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap tentang pentingnya sholat, puasa, dan zakat. Ia merasa seperti baru terbangun dari tidur panjang. Selama ini ia mengaku muslim, tetapi ia tak pernah benar-benar memahami makna di baliknya. Amira telah membuka matanya. Amira telah menjadi jembatan baginya untuk mengenal Allah lebih dekat. Semakin ia mengenal Amira, semakin ia menyadari betapa dangkal hidupnya selama ini. Ia selalu mengejar dunia, mengejar harta, mengejar popularitas tanpa pernah memikirkan akhirat. Amira telah menunjukkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan pada seberapa dekat kita dengan pencipta kita. Perasaan cinta Bima semakin kuat, semakin tak terbendung. Ia tahu ini gila. Ia tahu ini tidak masuk akal bagi banyak orang. Ia adalah Bima Sanjaya, pria paling dicari di Jakarta, sementara Amira hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Namun hati tak bisa dibohongi, hatinya telah memilih Amira, memilih ketenangan, memilih kesederhanaan, memilih keimanan. Ia mulai membayangkan Amira bukan lagi sebagai pembantu rumah tangga, melainkan sebagai pendamping hidupnya. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki Amira di sisinya, selalu mengingatkannya pada kebaikan, selalu menemaninya dalam suka dan duka. Sebuah impian yang terasa begitu nyata, namun juga begitu mustahil. Di balik semua kemewahan apartemen Bima, kini ada sebuah perasaan baru yang tumbuh. Perasaan yang membawa kehangatan, harapan, dan sedikit ketakutan. Ketakutan akan bagaimana semua ini akan berakhir. Namun untuk saat ini, Bima membiarkan benih-benih cinta itu tumbuh subur di hatinya. Berharap suatu saat nanti ia akan memiliki keberanian untuk mengakui semua perasaannya. Ia belum tahu bagaimana caranya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kehadiran Amira. Gadis berjilbab itu telah menggetarkan dunianya, mengusi kemapanannya, dan memaksanya untuk melihat makna hidup dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang jauh lebih indah, jauh lebih damai. Bima Sanjaya, sang raja properti Jakarta kini menemukan dirinya terperangkap dalam gejolak perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Hatinya yang dulu dingin dan kokoh layaknya beton pencakar langit, kini terasa bergejolak mendidih oleh sebuah emosi bernama cinta. Cinta yang seharusnya tak mungkin. Cinta yang tak masuk akal di mata dunia. Bagaimana mungkin seorang konglomerat sepertinya yang dikelilingi ribuan wanita cantik dan ambisius justru jatuh hati pada seorang pembantu rumah tangga berhijab. Gejolak ini bukan hanya tentang perasaan, melainkan juga tentang pertentangan batin yang hebat. Pikiran logisnya berteriak, memperingatkan tentang konsekuensi dari perasaan ini. Bima, pikirkan reputasimu. Apa kata kolega bisnis? Apa kata keluarga besarmu? Mereka akan menertawakanmu, menganggapmu gila. Bisik suara dalam dirinya, dingin dan penuh perhitungan. Ia membayangkan cibiran teman-temannya di klub golf, tatapan meremehkan dari para wanita sosialita yang pernah mendekatinya, dan tentu saja kekecewaan
mendalam dari sang ibu Burahma yang selama ini selalu menjaga nama baik keluarga dengan sangat ketat. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Bima. Wanita yang selevel denganmu, yang bisa membantumu mengembangkan bisnis, yang bisa tampil anggun di setiap acara. Penting. Suara ibunya seolah terngiang di telinganya. Bima tahu ibunya akan sangat menentang jika ia mengungkapkan perasaannya pada Amira. Ibunya selalu membayangkan Bima bersanding dengan putri seorang duta besar atau pewaris tahta perusahaan multinasional. Bukan dengan gadis sederhana dari sebuah desa di Bogor. Di sisi lain, hati Bima berteriak lebih kencang. Hati yang telah disentuh oleh ketulusan Amira, oleh kesederhanaan dan keimanan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Hati yang telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Lupakan apa kata dunia. Bima, bukankah selama ini kamu selalu merasa hampa? Bukankah Amira yang mampu mengisi kekosongan itu? Bisik suara lain lebih lembut, lebih menenangkan. Ia merasa Amira adalah jawaban dari doa-doa yang tak pernah ia panjatkan, sebuah anugerah tak terduga dari Allah. Bima mulai mencari cara untuk lebih dekat dengan Amira. Namun, tetap menjaga jarak agar tidak terlalu kentara. Ia sengaja meminta Amira untuk menemaninya saat sarapan dengan alasan ingin membahas menu makanan untuk acara bisnis yang akan datang, padahal ia hanya ingin menikmati keberadaan Amira di dekatnya. Ia sering menanyakan pendapat Amira tentang hal-hal kecil, seperti warna tirai yang cocok untuk ruang tamu atau jenis bunga yang bagus untuk taman. Ia hanya ingin mendengar suara Amira, melihat senyumnya dan merasakan aura ketenangan yang selalu terpancar dari gadis itu. Amira dengan kepekaan nalurinya mulai merasakan keanehan pada sikap Bima. Tatapan mata Bima yang sering kiali tertuju padanya, perhatian-perhatian kecil yang diberikan, seperti menanyakan kabar keluarganya di kampung atau memastikan ia sudah makan siang. Semua itu berbeda dari sikap Bima kepada pekerja lain. Amira adalah gadis, cerdas dan pek, meskipun ia berusaha menepi setiap pikiran yang melintas di benaknya. Ah, tidak mungkin. Tuan Bima itu majikanku, dan aku hanyalah seorang pembantu. Mustahil dia memiliki perasaan lebih, bisik Amira dalam hati. Ia mencoba menepis perasaan itu, menyadari jurang perbedaan di antara mereka yang teramat lebar. Ia tahu diri. Ia datang dari keluarga sederhana, hanya mengenyam pendidikan seadanya, dan pekerjaannya saat ini hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Sementara Bima adalah seorang konglomerat, kaya raya, tampan, cerdas, dan memiliki segalanya. Mimpi untuk bersanding dengan Bima terasa seperti kemustahilan, seperti dongeng belaka. Namun perasaan itu semakin kuat. Setiap kali Bima berada di dekatnya, jantung Amira berdebar lebih kencang. Ia mencoba bersikap biasa saja, berusaha menjaga ekspresinya agar tidak terlihat gugup. Ia sering kiali menundukkan pandangannya saat Bima berbicara dengannya. Bukan hanya karena rasa hormat, tetapi juga untuk menyembunyikan rona merah yang mungkin muncul di pipinya. Amira merasa dilema. Di satu sisi, ia adalah seorang wanita biasa yang tentu saja bisa merasakan getaran di hati. Di sisi lain, ia seorang hamba Allah yang taat, yang tahu batasan-batasan dalam pergaulan, apalagi dengan seorang majikan. Suatu malam, Bima sedang duduk di ruang kerjanya, menatap foto-foto Amira yang diam-diam ia ambil dari kamera pengawas. Di rumah, ia tersenyum tipis melihat Amira sedang khusyuk sholat atau sedang tersenyum tulus kepada seorang pengemis yang datang ke gerbang rumah. Bima tahu ia sudah jatuh terlalu dalam. Ia tidak bisa lagi menyangkal perasaannya. Keputusan untuk mengungkapkan perasaannya mulai berkecamuk di benaknya. Ia tahu itu adalah langkah besar. Langkah yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya dan juga hidup Amira. Ia membayangkan berbagai kemungkinan reaksi. Amira mungkin akan menolak mentah-mentah, menganggapnya hanya sebagai lelucon atau bahkan penghinaan. Atau Amira mungkin akan terkejut, bingung,
dan memilih untuk pergi dari rumah ini. Pikiran itu membuat Bima takut. Ia tidak ingin kehilangan Amira. Kehadiran Amira telah membawa warna baru dalam hidupnya. Warna yang jauh lebih indah dari semua kemewahan yang ia miliki. Bima mulai mengurangi jadwal pesta dan pertemuan sosialnya. Ia merasa tidak lagi menemukan kesenangan di sana. Ia lebih suka menghabiskan waktu di rumah dengan harapan bisa melihat Amira, bahkan hanya sekadar berpapasan di koridor. Ia mulai merasa muak dengan obrolan kosong, tawa, hambar, dan kepura-puraan yang ia lihat di lingkungannya. Ia merindukan ketulusan Amira, kejujuran Amira, dan kesederhanaan Amira. Pertentangan batin, Bima mencapai puncaknya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Satu jalan menuju kehidupan lama yang mewah namun hampa, penuh dengan tuntutan sosial dan ekspektasi keluarga. Jalan lainnya menuju kehidupan yang belum pasti, penuh risiko dan kemungkinan penolakan, namun menjanjikan kebahagiaan sejati bersama Amira dengan berlandaskan iman. Bima memejamkan mata. Ia mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada lagi kepura-puraan tekadnya dalam hati. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, membohongi dirinya sendiri dan perasaannya. Ia harus jujur. Ia harus berani. Ia harus mengambil langkah ini. Apapun risikonya, ia tahu ini tidak akan mudah. Akan ada badai yang harus ia hadapi, tentangan dari berbagai pihak. Tapi ia yakin jika Allah meridai, tidak ada yang mustahil. Jika Allah telah menggariskan Amira untuknya, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangi. Malam itu Bima membuat keputusan besar. Ia akan mengungkap perasaannya kepada Amira. Ia tidak tahu kapan dan bagaimana, tapi ia tahu ia harus melakukannya. Ia harus jujur pada hatinya dan pada Amira. Sebuah babak baru akan segera dimulai dalam hidup Bima. Babak yang akan menguji keberaniannya, ketulusannya, dan keyakinannya pada takdir Allah. Gejolak hati ini meskipun menyiksa, pada akhirnya akan membimbingnya menuju sebuah pengakuan, sebuah langkah maju, menuju cinta yang hakiki. Pagi itu, suasana di kediaman Bima terasa berbeda. Ada semacam ketegangan yang tak terlihat. Meskipun semua orang menjalankan rutinitas seperti biasa, Bima setelah melewati malam yang panjang dengan pergulatan batin kini telah membulatkan tekadnya. Ia tahu tidak ada lagi waktu untuk menunda. Hatinya sudah memilih dan ia harus mengikuti arah kompas yang telah Allah tunjukkan melalui Amira. Amira yang tidak tahu apa-apa tentang badai dalam hati Bima sedang merapikan buku-buku di perpustakaan pribadi Bima. Tangannya cekatan, matanya sesekali melirik deretan buku-buku tebal yang sebagian besar berbahasa asing. Ia kagum dengan kecerdasan Bima, sekaligus merasa minder akan pendidikannya yang tak seberapa. Bima masuk ke dalam ruangan itu. Suaranya yang biasanya lantang dan penuh wibawa saat berurusan dengan bisnis kini terdengar agak bergetar. Amira, bisa kita bicara sebentar? Amira terkejut. Ia segera menoleh, hatinya sedikit berdebar. Ada nada serius dalam suara Bima yang tak biasa. Ia mengangguk pelan, kemudian meletakkan lap yang dipegangnya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanyanya sopan. Menundukkan pandangannya. Bima menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah mendekat, berdiri di hadapan Amira. Ada jarak yang memisahkan mereka. Bukan hanya jarak fisik, tetapi juga jarak sosial yang selama ini begitu kentara. Namun, Bima ingin menghapus jarak itu. Amira, ulang, Bima. Kali ini suaranya lebih mantap. Meskipun ada getaran emosi yang tak bisa ia sembunyikan, ia menatap Amira. Lekat-lekat mencoba mencari keberanian di balik tatapan teduh gadis itu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepadamu. Ini bukan tentang pekerjaan. Amira mengangkat pandangannya sedikit. Ia melihat keseriusan di mata Bima, sebuah ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hatinya semakin berdebar tak karuan. Ia hanya mampu mengangguk.
Menunggu Bima melanjutkan perkataannya. Saya tahu ini mungkin terdengar gila dan mungkin tidak masuk akal bagimu. Bima memulai. Suaranya sedikit tercekat. Ia mengambil jeda, sejenak mengumpulkan keberanian. Tapi saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya jatuh cinta padamu, Amira. Satu kalimat itu sederhana namun penuh kekuatan menghantam Amira seperti gelombang besar. Dunia seolah berhenti, berputar. Matanya membulat sempurna, rona merah segera menjalar ke seluruh wajahnya, bahkan sampai ke telinga. Jantungnya bergemuruh hebat, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya terasa keluh, terkejut, tak percaya, dan merasa campur aduk. Perasaan itu bercampur aduk menjadi satu. Tuan, apa maksud Tuan? Akhirnya Amira berhasil mengeluarkan suaranya, nyaris seperti bisikan. Ia menundukkan pandangannya, lagi tak sanggup membalas tatapan intens Bima. Ia merasa malu sekaligus takut. Takut jika ini hanya lelucon atau takut jika ini adalah ujian yang teramat berat baginya. Bima melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga batas. Saya, serius Amira. Saya tahu ini tidak mudah untuk kamu terima. Saya tahu perbedaan di antara kita sangat besar. Tapi Amira, kehadiranmu telah mengubah hidupku. Kamu membawa kedamaian, ketulusan, dan keimanan yang selama ini tidak pernah saya temukan di dunia saya yang serba mewah ini. Amira hanya terdiam, pikirannya kalut. Bima Sanjaya, pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai majikan. Seorang konglomerat yang tak terjangkau kini menyatakan cinta kepadanya. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi. Terliarnya sekalipun, ia menghormati Bima, sangat menghormati Bima atas kebaikan dan perlakuan Bima selama ini. Namun, keraguan menyelimuti hatinya. Mampukah ia menjalani hidup berdampingan dengan seorang konglomerat? Bagaimana dengan perbedaan gaya hidup mereka? Ia adalah gadis desa yang sederhana, terbiasa dengan khajaan. Sementara Bima terbiasa dengan kemewahan, dengan dunia yang sangat jauh dari jangkauannya. Apakah cinta ini akan melewati badai, prasangka dan perbedaan? Apakah ia sanggup menghadapi tatapan-tatapan sinis dari lingkungan Bima? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat di benaknya, silih berganti. Tuan saya tidak tahu harus berkata apa. Amira akhirnya bersuara lagi. Suaranya masih sangat pelan. Saya tidak pernah berpikir akan hal ini. Maafkan saya, Tuan. Saya hanya seorang pembantu. Bima menggeleng pelan. Jangan katakan itu Amira. Bagiku kamu lebih dari itu. Kamu adalah wanita yang telah membuka mataku, yang telah menuntunku kembali kepada Allah. Status sosial tidak penting bagiku. Yang penting adalah hati, dan hatiku telah memilihmu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Amira. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebingungan dan haru. Ia tidak tahu apakah ini adalah sebuah anugerah atau sebuah ujian yang sangat berat dari Allah. Ia merasa tidak pantas untuk seorang Bima Sanjaya. Ia merasa rendah diri. Tuan ini terlalu mendadak bagi saya, ucap Amira, suaranya tercekat. Saya perlu waktu. Saya perlu berpikir dan beristihara. Bima tersenyum tipis. Ia mengerti. Tentu Amira, ambil waktumu. Saya akan menunggu. Saya akan menunggumu berapa pun lamanya. Tapi ketahuilah perasaan saya ini tulus. Saya tidak main-main. Amira hanya mengangguk pelan, masih menunduk. Ia merasa perlu segera pergi dari ruangan itu untuk menenangkan diri, untuk merenungkan semua yang baru saja terjadi. Bima melihat Amira melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Ia tidak mencegahnya. Ia tahu Amira butuh waktu. Setelah Amira pergi, Bima terduduk di kursi kerjanya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia telah mengatakan segalanya. Beban di dadanya terasa sedikit ringan. Meskipun kecemasan masih membayangi. Bagaimana jika Amira menolaknya? Bagaimana jika Amira memilih untuk pergi dari rumah ini?
pikiran itu membuat Bima diliputi kegelisahan. Namun ia juga merasa lega. Ia telah jujur pada dirinya sendiri dan pada Amira. Amira berlari ke kamarnya, mengunci pintu dan menjatuhkan diri di atas kasur. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia menangis, sesenggukan bukan karena sedih, melainkan karena bingung, terkejut, dan overwhelmed dengan semua yang terjadi. Bima Sanjaya mencintainya. Seorang wanita biasa sepertinya ini seperti mimpi. Ia segera mengambil sajadah, berwudu, dan menggelar sajadahnya. Ia butuh Allah. Ia butuh petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam sujudnya yang panjang, Amira menumpahkan segala isi hatinya, segala keraguan dan kegundahan yang ia rasakan. Ya Allah, tunjukkanlah hamba-Mu. Ini jalan yang benar. Jika dia adalah takdir hamba, mudahkanlah. Jika bukan, jauhkanlah hamba dari fitnah ini. Hamba mohon petunjuk-Mu ya Allah. Lirnya dalam doa. Ujian telah datang. Ujian bagi Bima untuk membuktikan ketulusan cintanya. Ujian bagi Amira untuk memilih antara logika dan takdir. Sebuah keputusan besar akan segera diambil yang akan menentukan arah hidup keduanya. Di tengah semua gejolak ini, Bima berharap semoga jawaban dari istihara Amira adalah ya, jawaban yang akan membuka pintu menuju kebahagiaan sejati yang diridai Allah. Keputusan Amira untuk beristiharah seperti menunda napas Bima. Setiap detik terasa begitu panjang, penuh dengan ketidakpastian. Ia mencoba bersikap biasa menjalankan rutinitas bisnisnya, tetapi pikirannya selalu tertuju pada Amira. Ia seringkali mendapati dirinya memandangi pintu kamar Amira, berharap gadis itu keluar dengan senyuman dan sebuah jawaban. Beberapa hari berlalu, Amira setelah memanjat doa-doa dan merenung dalam-dalam, akhirnya menemukan ketenangan. Hatinya terasa lapang, seolah ada petunjuk yang jelas dari Allah. Ia memang seorang gadis sederhana, tetapi ia yakin jika cinta ini datang dari Allah, maka tidak ada yang perlu ia takutkan. Ia melihat ketulusan di mata Bima, sebuah kesungguhan yang tak bisa dipungkiri. Lebih dari itu, ia melihat perubahan dalam diri Bima sejak ia hadir di rumah ini. Perubahan itu adalah bukti bahwa Bima mulai mencari Allah dan itu hal yang paling berharga bagi Amira. Suatu sore, Amira mendatangi Bima yang sedang duduk di ruang kerjanya. Jantung Bima berdebar kencang saat melihat Amira. Ia tahu ini adalah saatnya. Tuan Bima, Amira memulai. Suaranya lembut namun tegas. Ia menatap Bima dengan sorot mata yang teduh, tidak lagi menunduk seperti biasanya. Saya sudah memikirkan semuanya dan saya sudah beristirahat. Bima menahan napas. Ia menunggu. Saya menerima perasaan Tuan. Lanjut Amira. Sebuah senyum tipis merekah di bibirnya. Dunia Bima seolah berhenti. Senyum itu, kata-kata itu adalah melodi terindah yang pernah ia dengar. Sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Alhamdulillah, Bima berbisik pelan, hampir tak terdengar. Ia tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Terima kasih, Amira, terima kasih banyak. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama tanpa ujian. Amira menambahkan, tapi ada satu hal Tuan, saya menerima Tuan bukan karena harta Tuan atau posisi Tuan, tapi karena saya melihat kesungguhan hati Tuan. Dan karena saya percaya Allah telah menuntun Tuan untuk kembali ke jalannya. Bima mengangguk mantap. Ia mengerti, itu yang saya harapkan. Amira, saya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan saya butuh kamu untuk membimbing saya, untuk mengingatkan saya. Setelah momen pengakuan itu, babak baru dalam hidup Bima dimulai. Ia memberanikan diri untuk mengungkapkan hubungannya dengan Amira kepada ibunya. Sebagaimana yang sudah ia duga, penolakan dari keluarga Bima tak terhindarkan. Bu Rahma, sang ibu syok, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa putra sematawayangnya, seorang konglomerat yang namanya Santer, dibicarakan akan bersanding dengan seorang pembantu rumah tangga. Bima, apa-apaan ini?
Apa yang kamu pikirkan? Suara Bu Rahma meninggi. Wajahnya memerah menahan amarah. Kamu ini Bimasan, Jaya, keluarga kita terpandang. Bagaimana bisa kamu menikah dengan Amira? Dia itu hanya pembantu. Ma, Amira bukan hanya seorang pembantu. Dia wanita baik, beriman, dan dia yang bisa membimbing Bima. Jawab Bima tenang, meskipun hatinya bergemuruh. Membimbing, apa yang bisa dia bimbing? Dia bahkan tidak punya pendidikan tinggi. Dia tidak selevel denganmu, Bima. Apa kata kolega? Mama, apa kata teman-temanmu? Desak Bu Rahma. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa dipermalukan. Ma, ini tentang kebahagiaan Bima, bukan tentang level atau omongan orang lain. Bima selama ini mencari kebahagiaan dan Bima menemukannya pada Amira. Ma, Bima, sudah lelah dengan semua kemewahan yang hampa ini. Bima mencoba menjelaskan dengan sabar. Meskipun mendapat tentangan keras, Bima bergeming. Ia berjuang meyakinkan ibunya, menunjukkan keseriusan dan ketulusan cintanya pada Amira. Ia bahkan membawa Amira untuk bertemu langsung dengan ibunya, berharap ibunya bisa melihat kebaikan dalam diri Amira. Namun Bu Rahma tetap keras kepala. Ia tidak mau menerima. Ia bahkan mengancam akan mencoret Bima dari daftar waris jika Bima tetap bersikeras menikah dengan Amira. Silakan Ma, jika itu yang membuat Mama tenang, tapi Bima akan tetap menikahi Amira. Bima yakin rezeki itu dari Allah, bukan dari warisan Mama. Ucap Bima. Mantap. Sebuah tekad yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ini adalah Bima yang berbeda. Bima yang telah berubah. Di sisi lain, cinta Amira juga membawa perubahan positif yang signifikan dalam diri Bima. Amira dengan lembut namun konsisten mulai membimbing Bima dalam hal agama. Setiap pagi setelah sholat subuh berjamaah, Amira akan mengajak Bima untuk membaca Al-Quran bersama. Ia mengajari Bima tajwid, makna ayat-ayat, dan kisah-kisah di baliknya. Bima yang dulunya tak pernah menyentuh Al-Quran, kini mulai merasa tenang saat membacanya. Amira juga sering mengajak Bima untuk pergi ke pengajian di masjid terdekat atau mendengarkan ceramah-ceramah agama di rumah. Ia mengajarkan Bima tentang pentingnya bersedekah, tentang bagaimana menahan amarah, dan tentang nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam. Perlahan, Bima mulai belajar tentang agama, bukan hanya sekadar teori, tetapi juga praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Pesta-pesta malam yang dulu menjadi rutinitasnya, kini ia tinggalkan. Alkohol dan pergaulan bebas ia jauhi. Teman-teman lamanya yang hanya mengejar kesenangan duniawi perlahan ia tinggalkan. Bima mulai merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih damai. Kekosongan yang dulu menganga dalam hatinya kini terisi penuh oleh iman dan cinta Amira. Ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bima juga mulai mengubah cara ia menjalankan bisnisnya. Ia lebih transparan, lebih jujur, dan lebih memperhatikan hak-hak karyawannya. Ia mulai membangun masjid di lingkungan perumahan yang ia bangun dan menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk kegiatan sosial. Semua itu ia lakukan atas dasar kesadaran diri dan bimbingan lembut dari Amirahma. Meskipun masih belum sepenuhnya setuju, mulai melihat perubahan drastis pada diri Bima. Putranya yang dulu arogan dan ambisius kini menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih saleh. Ia melihat Bima menjadi lebih bahagia, lebih damai. Meskipun berat, perlahan hati Bu Rahma mulai melunak. Ia mulai melihat Amira dengan pandangan yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa Amira, meskipun sederhana, telah membawa kebaikan yang luar biasa bagi putranya. Cinta Amira telah menjadi pintu hidayah bagi Bima, sebuah cinta yang bukan hanya mengubah hati, tetapi juga mengubah seluruh jalan hidup Bima menuju kebaikan. Bima yakin ini adalah takdir terbaik dari Allah. Takdir yang membawa ia pada kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari tumpukan harta, melainkan dari kedekatan dengan Allah dan kehadiran Amira di sisinya. Ujian memang masih ada,
Tetapi Bima tidak gentar. Ia siap menghadapi semuanya bersama Amira. Setelah melewati badai penolakan dan menunjukkan kesungguhan hati yang luar biasa, Bima akhirnya berhasil meluluhkan hati ibunya, Bu Rahma. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan perubahan nyata yang ia tunjukkan. Bu Rahma melihat sendiri bagaimana putranya menjadi lebih tenang, lebih saleh, dan lebih bahagia sejak kehadiran Amira. Ia melihat cahaya iman yang terpancar dari mata Bima, cahaya yang dulu tak pernah ada di tengah gemerlap duniawi. Ibu mana yang tidak ingin melihat anaknya bahagia? Meski berat bagi Bu Rahma untuk menerima kenyataan ini pada awalnya, cinta seorang ibu akhirnya mengalahkan ego dan gengsi. Baiklah Bima, Mama, setuju, ucap Bu Rahma suatu sore. Suaranya pelan dan penuh kelegaan. Tapi, Mama ingin kalian menikah secara sederhana saja. Tidak perlu pesta besar-besaran. Yang penting sah secara agama dan negara. Bima langsung memeluk ibunya erat. Terima kasih, Ma, Bima. Tidak butuh pesta mewah. Yang Bima butuh hanya doa restu dari Mama dan Allah, jawab Bima haru. Amira yang berada di samping Bima menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka penantian dan doanya selama ini akan berakhir manis. Maka setelah melewati berbagai rintangan dan cobaan, Bima Sanjaya dan Amira akhirnya menikah. Pernikahan mereka dilangsungkan di sebuah masjid sederhana di Jakarta Selatan yang lokasinya tidak jauh dari kediaman Bima, bukan di gedung megah bintang 5, bukan dengan ratusan undangan dari kalangan pejabat atau konglomerat, melainkan dengan dihadiri oleh keluarga dekat, beberapa kerabat Bima yang berhati mulia, dan teman-teman dekat Amira dari kampung. Suasana akad nikah dipenuhi dengan hikmat dan kebahagiaan yang tulus. Amira mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih, gading. Jilbab panjangnya menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan aura kesucian dan kecantikan yang alami. Bima dengan kemeja koko putih dan peci tampak gagah, namun juga memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Suara ijab kabul Bima terdengar lantang dan jelas mengucapkan janji sucinya di hadapan penghulu saksi dan tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sahut sah terdengar dari para saksi air mata haru tumpah di pipi Amira. Ia kini resmi menjadi istri dari Bima Sanjaya, pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai majikan. Ini adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tak mengenal harta dan tahta, melainkan hati yang tulus dan kesatuan dalam iman. Kehidupan pernikahan Bima dan Amira dipenuhi dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bima menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan dan ketakwaan Amira. Setiap pagi mereka salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama. Amira dengan sabar membimbing Bima dalam mempelajari ilmu agama, mengajarkannya hadis-hadis Nabi, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bima yang dulu gila kerja dan ambisius, kini menjadi pribadi yang lebih seimbang. Ia tetap menjalankan bisnisnya dengan baik, namun kini ia mengedepankan keberkahan, kejujuran, dan kemanfaatan bagi sesama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah, tidak lagi mencari hiburan di luar seperti Bima yang dulu. Amira mengajari Bima cara menanam bunga di taman, cara memasak, masakan rumahan yang sederhana namun lezat, dan bagaimana menikmati keindahan alam di sekitar rumah. Bima merasa hidupnya kini jauh lebih kaya bukan dari materi, melainkan dari ketenangan batin yang tak ternilai harganya. Kehidupan mereka dipenuhi keberkahan, tak hanya dalam hal duniawi tetapi juga spiritual. Bisnis Bima semakin maju dan berkembang. Namun kini ia lebih banyak menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid, pesantren, dan membantu kaum duafa. Ia mendirikan yayasan sosial atas nama Amira, membantu anak-anak yatim dan fakir miskin. Ia belajar dari Amira bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Dalam waktu setahun pernikahan mereka, Allah menganugerahkan seorang putra tampan yang mereka beri nama Zaid, yang artinya pertumbuhan atau berkah.
Kehadiran Zaid semakin melengkapi kebahagiaan mereka, membawa tawa dan canda di rumah yang dulu sunyi. Bima belajar menjadi seorang ayah yang baik, yang tidak hanya memberikan kemewahan materi, tetapi juga memberikan pendidikan agama dan kasih sayang yang tulus. Kisah cinta Bima dan Amira tersebar luas bukan hanya di kalangan keluarga dan teman, tetapi juga menjadi buah bibir di Jakarta. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa cinta yang dilandasi iman akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang terinspirasi oleh perubahan Bima yang memilih cinta sejati di atas segala kemewahan dunia. Mereka membuktikan bahwa perbedaan kasta bukanlah penghalang jika Allah telah berkehendak. Bima yang dulu terkenal sebagai konglomerat sombong dan angkuh, kini dikenal sebagai pengusaha dermawan dan rendah hati. Amira, sang bidadari, berjilbab terus mendampingi Bima menjadi istri salehah, ibu yang penyayang dan pengingat yang lembut dalam setiap langkah suaminya. Mereka hidup bahagia bukan karena harta yang melimpah, melainkan karena cinta mereka berlandaskan iman, penuh syukur, dan selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah. Inilah akhir dari kisah Bima dan Amira, sebuah kisah tentang cinta yang tak terduga, yang membuka pintu hidayah dan membawa kebahagiaan sejati yang abadi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Allah Maha baik dan rencananya adalah yang terbaik. Ya,